Oke. Ini art katalog untuk mencari, merekam, dan sebagainya. Lebih ke pengelolaan. Kemudian ada ArcGIS extension di sini, ada banyak juga. Teman-teman bisa cek di sini ada Art Toolbox ya. Pada saat kita buka Art Toolbox di sini, teman-teman disediakan banyak sekali untuk fasilitas-fasilitas ya. Memang tidak semua itu dipakai. Kita selektif nanti sesuai dengan bidang kajian kita. Jadi apa namanya? Ini semacam fasilitas yang banyak gitu, tetapi teman-teman tidak wajib untuk menguasai semuanya. Sebagian kecil kalau misalkan itu memang teman-teman apa namanya bisa kuasai, itu sangat luar biasa ya. Misalnya di sini ada 3D analis ya, bagaimana kita membuat kontur, kemudian bagaimana kita mengolah DEM dan seterusnya, ini ada di sini. Nah, ada analisis tool, di sini ada overlay dan sebagainya. Ini adalah tools-tools yang memang menjadi hal-hal yang bisa menjadi skill ya dari teman-teman semua. Ini istilahnya kayak Bruce Lee ya. Bruce Lee kan pernah bilang kalau dia itu lebih khawatir dengan musuh yang mengasah satu pukulan 1000 kali daripada musuh yang memiliki 1000 jurus tetapi cuma diasah 1 kali ya. Ini sama, ini sangat banyak sekali. Tinggal teman-teman tertarik di mana dan menggunakan buat apa, itu tahu dan memperdalam di sini itu akan sangat bagus. Kita bisa masukkan sih. Oke, kita bisa pin. Oke, kita lanjut. Ini ekstensinya banyak, spatial analis, ada 3D analis, ada ArcGIS schematic, terus ada data interoperability extension, ada survei analis, ada ArcScan gitu, geostatistical analis, tracking analis, publisher dan lain sebagainya. Ini saya pun tidak menguasai semuanya ya, cuma beberapa saja. Tapi memang kita pada saat akan menggunakan dan tentu saja misalkan suatu saat kita memang dituntut untuk bisa di salah satu bidang, kita harus bisa memahami konsepnya ya, sehingga kita bisa menggunakan tools-tools yang ada. Nah, ini Art Toolbox ini apa saja untuk manajemen data, konversi data, processing bagi coverage, analisis vektor, geocoding, analisis statistik. Oke. Kemudian jenis data apa saja yang kita bisa olah, di sini ada vektor dan raster ya. Ini untuk ilustrasi data vektor, kemudian ini raster. Raster itu lebih ke pixel, kemudian vektor itu lebih ke posisi ya, X dan Y-nya berapa gitu. Nah, kemudian sumber datanya kita bisa dari digitasi, dalam artian kita membangun sendiri data itu. Ada data penginderaan jauh dan data dari lapangan seperti survei dan juga tracking dari GPS. Nah, kemarin kita sudah mengolah data DEM, itu adalah salah satu data penginderaan jauh ya. Itu hasil dari satelit yang khusus untuk DEM, untuk Digital Elevation Model atau model ketinggian. Ini proyeksi kemarin kita sudah sudah pelajari juga, di mana ada bumi, di situ kita harus memetakan dalam bidang datar ya, sehingga kita harus tahu lokasi-lokasinya. Oleh karena itu di sini ada perhitungan matematis, ada XY seperti itu, kemudian dihitung menjadi proyeksi-proyeksi tertentu. Nah, ini antarmuka dari ArcGIS. Di sini ada toolbar, teman-teman bisa mengaktifkan lebih dari ini juga, ini standar ya. Jadi di sini akan berbeda satu dengan yang lain dan tergantung dari kebutuhan juga. Jadi ini bisa di display, bisa juga di hidden ya. Jadi misalkan data driven page, branch editing, ini mau dikurangi, grafik dan seterusnya bisa juga. Jadi tergantung dari kebutuhan. Ini bisa klik kanan, kemudian bisa aktifkan, atau teman-teman bisa pakai customize di sini. Mana yang akan diaktifkan itu yang teman-teman pilih. Jadi tanda centang di sini, ini berarti dia itu aktif di layar kita. Ini juga bisa kita perluas. Dan di tampilan art map ini ada bagian yang
apa namanya bagian yang sangat berbeda ya, data view dan layout view. Layout itu adalah tata letak pada saat kita melayout di kertas. Misalkan di sini, ini kita klik data view, ini di layout view. Kalau layout view akan kelihatan ukuran kertasnya berapa. Ini bisa kita pakai yang kecil sampai yang besar. A3 bisa, tinggal kita sesuaikan untuk range tampilan datanya. Data tabel, table of content di sini ada layer ya. Layer ini adalah bagian dari data yang kita tampilkan di sini. Ini ada satu layer ya, berarti ada satu tampilan data. Kemudian misalnya kita tambah frame-nya di sini ada 2 layer. Biasanya ini untuk apa namanya inset, kemudian ini untuk peta utama itu bisa. Kalau teman-teman mau apa namanya memasukkan data semacam itu bisa. Nah, kalau misalkan kita copy ke sini bisa juga. Misalnya kita zoom, nanti kita bisa lihat posisinya yang dari posisi utama gitu ya. Misalkan seperti ini. Sorry. Untuk yang besar, untuk yang kecil. Misalkan gini. Nah, kita bisa melihat posisi dari yang lokasi yang kita ukur atau yang kita petakan ada di mana. Dari lokasi yang lebih besar. Oke, kemudian table of content, di sini ada apa namanya katalog window. Katalog window itu yang bagian sini ya. Ini bisa diaktifkan sama nonaktifkan. Jadi untuk toolbar standar itu kan di sini. Ini adalah toolbar standar. Di sini kita ada, misalkan table of content-nya hilang semacam ini ya. Kita bisa mengaktifkan di sini. Kemudian katalog, ini bisa diaktifkan. Kalau misalkan belum aktif, ini ada search. Kita mau cari tools atau cari data bisa. Kemudian di sini juga ada Arthur box ya. Kemudian di sini ada apa namanya sintak yang kita bisa masukkan secara manual gitu. Kemudian di yang terakhir itu tadi ada model builder. Jika teman-teman pekerjaannya itu diulang-ulang semacam itu, teman-teman bisa membuat sebuah rangkaian ya, rangkaian kerja. Kemudian itu bisa dibuat apa namanya datanya kita tinggal masukin aja dan kemudian nanti outputnya apa itu sudah selesai. Karena pekerjaannya itu memang rutinitas dan datanya memang rutin untuk disuplai. Jadi teman-teman bisa pakai model di sini. Oke, kemudian ada set window, Arthur box window dan seterusnya. Ini lembar kerja sebuah data frame. Jadi kita sudah tampilkan. Nah ini lembar kerja ya. Tinggal mana yang kita pilih pada saat kita switch ke apa namanya ini data view, dia itu akan menuju ke frame itu. Jadi frame terpilih itu warnanya lebih gelap semacam ini. Jadi teman-teman bisa memasukkan lebih banyak data spasial di sini. Nah kemudian teman-teman bisa olah ya sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut. Di sini ada toolbar baru tadi sudah kita sampaikan, kemudian data frame tadi juga sudah, kemudian di sini ada layer-layer ya. Nah, prinsip layer di sini teman-teman harus catat bahwa ada prinsip yang utama harus dipegang, di mana ini konsepnya seperti buku. Lembaran buku pada saat kita taruh di atas meja dan kita lihat dari atas seperti itu, maka di bagian lembar pertama ini adalah seperti layer yang pertama di sini. Jadi pada saat kita menaruh lereng atau menaruh penggaris itu di atas buku, itu akan kelihatan. Tetapi pada saat kita menaruh di bawah buku semacam itu dan penggarisnya kecil, itu akan tertutup. Nggak akan kelihatan dari data frame yang kita buka tadi.
Kemudian ini ada add data, teman-teman bisa add data pakai menggunakan fasilitas ini di sini, atau pakai klik kanan di sini, bisa add data bisa juga, atau misalkan dari sini juga bisa. Jadi banyak sekali ini ya apa namanya cara. Atau misalkan teman-teman sudah terbiasa gitu, ya udah tarik, drag and drop semacam itu. Nah, lokasinya di mana teman-teman bisa nyari ya. Nah, ini adalah lokasi yang tadi sudah dibuka. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di e-data ini kita akan disajikan dengan koneksi-koneksi folder mana yang terhubung dengan ArcGIS. Walaupun ArcGIS ini terinstall di komputer teman-teman semua, akan tetapi tidak serta-merta bisa mengakses tiap-tiap folder yang ada di komputer tersebut. Kita wajib untuk mengaturnya di depan. Di sini kita bisa mengkonekkan, klik kanan connect to folder, atau pakai di atas file connect to folder, atau pakai ini ya connect to folder di sini. Kita juga bisa disconnect ya, seperti ini. Jadi tergantung dari mana yang teman-teman ingin hubungkan. Kalau misalkan tidak terhubung di sini, maka kita tidak bisa mengakses file-file tersebut. Ini layar, bisa remove, klik kanan. Kemudian ini ada define projection. Jadi teman-teman harus paham terkait dengan proyeksi, karena kita untuk pengolahan data di sini, terutama data spasial semacam itu terkait erat dengan proyeksi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada general, di sini ada source, maka kita bisa lihat ada spasial referensinya. Ini kita menggunakan XY Coordinate System UTM zona 49S ya. Di sini ada jarak, untuk cakupan bagian timur, utara itu berapa, kemudian sentralnya berapa, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ini tidak ada, ini nanti teman-teman tidak bisa melakukan analisis menggunakan geoprocessing ya nanti ya. Di sini ada geoprocessing, kita bisa membuat berbagai macam hal ya. Nanti kita teman-teman akan belajar juga di TPT nanti. Oke, sampai di sini semoga bisa diikuti ya. Nah, setelah teman-teman mencoba untuk membuat DAS di sana pada praktikum sebelumnya, maka sebenarnya kita akan bisa membuat kajian laju erosi, tingkat bahaya erosi menggunakan metode ini, salah satunya adalah USLA ya, Universal Soil Loss Equation. Ini saya kasih contoh untuk yang teman-teman olah juga, yaitu di Randu Gunting, di Blora, Jawa Tengah. Ini ada beberapa parameter ya. Parameternya itu adalah A itu adalah laju erosi itu sama dengan R kali K kali LS kali CP ya. R itu adalah erosivitas hujan. Kemudian K itu adalah indeks erodibilitas tanah. LS itu adalah indeks panjang dan kemiringan lereng. Dan CP adalah nilai tutupan lahan. Ini semua ada lokasinya. Jadi kita bisa melakukan sebuah model semacam itu menggunakan ArcGIS ini. Jadi untuk kondisi air, kondisi tanah ini bisa kita modelkan dengan pendekatan erosi tahunan ini. Nah, di sini untuk erosivitas hujan, teman-teman akan memiliki kewajiban ya untuk mengumpulkan data hujan. Data hujan kemudian sudah dapat, itu dihitung, setelah dihitung dapat RM dan seterusnya pakai rumus ini. RM itu indeks erosivitas hujan bulanan, kemudian ada R itu indeks erosivitas hujan tahunan, P itu curah hujan bulanan satuan sentimeter, ini sentimeter ya. Ini kemudian teman-teman menghitung ya,
dari R itu berapa. Misalkan di sini ketemu dan kita petakan di sini. Teman-teman sebenarnya memetakan dulu ini pakai apa namanya metode Polygon Thiessen. Semoga sudah diajari ya Polygon Thiessen di ada mata kuliah hidrologi nggak terkait dengan klimatologi semacam itu. Udah ambil belum? Klimatologi yang udah, Pak. Sudah. Ada ini diajari Polygon Thiessen. Sepertinya belum, Pak. Jadi kalau teman-teman belajar, kalau dulu saya kuliah itu METKLIM namanya, meteorologi dan klimatologi ya. Itu kita diajari cara membuat Polygon Thiessen dengan cara manual. Akan tetapi saat ini sudah dipermudah menggunakan apa namanya software GIS ini. Sehingga pada saat kita ada satu wilayah, kemudian kita punya posisi, ini koordinat stasiun hujannya, kemudian kita bisa merunning sehingga kita memiliki area apa namanya curah hujan dari suatu tempat. Misalkan di sini ini adalah stasiun Todanan, kemudian ini stasiun Japah, ini stasiun Tunjungan ya. Jadi pada saat kita melihat lokasi yang kita sudah kaji, kita dapat tahu bahwa lokasi ini akan sangat cocok untuk diolah menggunakan stasiun Japah. Kemudian lokasinya berapa luasannya, kita bisa menghitung menggunakan ArcGIS ini. Kemudian stasiun Todanan yang ada kecil, di sini kita bisa memperkirakan dan menghitung bahwa luasannya cuma sekian hektar. Nah, ini adalah salah satu peta curah hujan. Coba saya carikan untuk apa namanya contoh yang lebih besar ya untuk Polygon Thiessen. Polygon Thiessen. Coba di laporan. Jelas nggak ini? Nah, nanti dari Polygon Thiessen ini sebenarnya poligonnya apa itu namanya? Dia itu membentuk sebuah poligon ya, tetapi saya zoom, jadi apa namanya? Jadi kelihatan bukan poligon ini ada di batas-batasnya di sana. Oke, kita pakai ini. Jadi dari lokasi yang sudah dipetakan, di mana saja lokasi stasiun hujannya, kemudian di situ dengan perhitungan Polygon Thiessen, kita akan membuat sebuah poligon ya di sini. Jadi poligon stasiun curah hujan sumber, stasiun Puncak Wangi, stasiun Todanan, Japah, ada Tunjungan, kemudian di sini membentuk poligon-poligon yang apa namanya dia mencakup untuk curah hujannya. Jadi pada saat kita cek lokasi penelitian kita ada di mana, maka kemudian kita bisa tahu bahwa dia itu lebih cocok untuk menggunakan curah hujan yang mana. Sehingga kita tidak salah data ya. Ini biasanya diajarkan di meteorologi atau klimatologi tadi. Nah, di sini ada wilayah cakupan, daerah tangkapan air, ini yang teman-teman harus dapatkan di awal. Dan ini kemarin kita sudah memberikan penugasan di praktikum ya. Nah, kemudian ini juga kita akan jadikan sebagai batas potong ya. Jadi untuk data yang kita olah memang adalah data spesifik di lokasi kita. Ini untuk erodibilitas tanah, kita dapat peta tanah, kemudian kita cek ada di apa namanya konstanta ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian semacam itu. Ini kemudian kita tahu erodibilitas untuk masing-masing jenis tanah berapa. Misalkan di sini ada Mediteran, coklat, kemerahan, ini
indeks K-nya atau erodibilitas tanahnya itu adalah 0,31. Kemudian kompleks regosol, kelabu, dan grumusol kelabu 2 ini 0,11. Jadi kalau teman-teman sudah dapat peta tanahnya, ini lebih lebih enak nanti ya. Indeks erodibilitas tanah itu apa? Itu menunjukkan resistensi partikel tanah terhadap pengupasan dan transportasi partikel-partikel tanah oleh hantaman energi kinetik dari air hujan. Jadi tanah itu masing-masing punya indeks K yang berbeda-beda. Jadi misalkan teman-teman ada di tanah lempung, kemudian ada di tanah aluvial semacam itu misalkan ada di tanah yang lain juga, tanah berpasir semacam itu akan berbeda-beda nilai K-nya ya. Jadi sifat-sifat apa saja yang mempengaruhi erodibilitas tanah itu ada sifat-sifat tanah yang mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas, dan kapasitas tanah menahan air. Kemudian sifat-sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap dispersi dan pengikisan oleh butir-butir air hujan dan aliran permukaan. Jadi nilai jenis tanah dan nilai faktor erodibilitas K ini kita bisa dapatkan dari Dirjen RLKT Departemen Kehutanan ya. Maaf tadi revisi dari pertanian ini ternyata dari kehutanan. Jadi kalau kita lihat di sini ada nilai, kemudian di sini juga kita sudah dapatkan nilainya, R-nya berapa, seperti itu. Kemudian indeks panjang lereng dan kemiringan lereng ya. Ini lerengan, ini juga kita bisa olah dari DEM, itu bisa langsung keluar untuk kemiringan lerengnya. Dalam artian kita bisa mengekstrak datanya dari DEM yang sudah teman-teman dapatkan kemarin. Jadi indeks panjang lereng kemiringan lereng ini adalah rasio ya antara besarnya erosi dari tanah dengan suatu panjang lereng tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah dengan suatu panjang lereng. Kemudian faktor kemiringan lereng itu rasio besar erosi dari tanah dengan suatu panjang lereng tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah dengan kemiringan lereng. Nah, di sini walaupun ada pengertian semacam ini, biasanya untuk kemiringan lereng tertentu itu sudah ada semacam kayak tabel hitungnya ya. Jadi tinggal kita memasukkan nilai untuk tiap-tiap persentase kemiringan lereng itu berapa, kita sudah bisa menentukan. Nah, kemudian ini juga ada tutupan lahan ya. Tutupan lahan ini bisa kita dapatkan dari kita citra lokasi tertentu, itu kemudian waktu tertentu kita bisa mengidentifikasinya, apakah itu kebun, ataukah itu rumah atau permukiman atau sawah dan seterusnya. Dan ini masing-masing punya nilai C dan P yang berbeda-beda. Nah, ini bisa kita bisa kita dapatkan juga dari instansi resmi, misalkan dari Bapeda semacam itu. Nah, kemudian terakhir adalah kita bisa menghitung dengan rumus yang tadi sudah kita sebutkan di awal, di mana itu kita lihat ada kali ya. Jadi di satu lokasi tertentu dia itu punya R berapa, kemudian K berapa, ada LS berapa, kemudian tutupan lahan itu CP-nya berapa, itu kemudian kita kalkulasi. Nah, kita lihat di sini ada nilai-nilai yang merah semacam itu. Ini bisa kita petakan seluruh das ya. Mana lokasi yang perlu kita konservasi, mana yang tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman di bidang perkebunan semacam itu, ini daerah merah, ini adalah daerah yang cukup tinggi erosinya. Jadi kalau teman-teman melihat ada daerah semacam itu terbuka, itu akan sangat rawan terhadap longsor semacam itu ya. Kemudian ada daerah yang hijau, ini relatif aman. Jadi kalaupun teman-teman menanam dan seterusnya atau mendirikan sebuah bangunan, ini akan lebih aman semacam itu. Jadi dari perhitungan yang tadi kita bisa memetakan untuk satu lokasi yang kita akan kaji semacam itu.
Nah, hal ini walaupun kita sudah mendapatkan nilai ton hektar per tahun semacam itu, kemudian kita bisa mengkaitkan dengan lahan kritis ya. Lahan kritis di sini kita bisa memakai untuk daerah rawan bencana. Di sini ada rawan bencana longsor, ada rawan bencana kekeringan. Nah, kita bisa overlay datanya. Ternyata untuk daerah yang merah semacam ini yang laju erosinya tinggi, ini rawan longsor juga. Jadi memang masih satu perhitungan kita ya lebih bisa memprediksi ya daripada kita misalkan mengira-ira semacam itu. Dan semacam ini kita bisa lihat posisi secara masif. Kita bisa lihat satu kajian yang luas bahwa pada saat teman-teman akan mengelola lahan semacam itu, oh daerah ini ternyata daerah yang rentan, daerah yang berbahaya dan seterusnya. Ini kalau daerah kekeringan karena semua terasir, maka kita bisa ambil secara general. Kan tetapi kalau daerah yang longsor kita ada spot-spotnya, ini akan lebih terarah nanti misalkan teman-teman akan membuat semacam kayak program-program untuk pembangunan fisik terutama infrastruktur semacam itu. Oke, silahkan untuk diskusi, ambil teman-teman scan untuk daftar hadirnya ya. Oke, silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan. Pak, izin bertanya. Ya, Tapi ini terkait tugas yang minggu lalu, Pak. Masih tugas yang minggu lalu, belum bisa move on ini. Enggak, Pak. Ini nanya aja, Pak. Takutnya nanti saya agak kepikiran nih, Pak. Soalnya kan data yang Bapak kirim di Telegram itu kan kalau nggak salah itu Waduk Situ Genting ya, Pak? Randu Gunting. Randu Gunting ya. Nah, tapi yang saya lampirkan di tugas itu, saya pakainya itu, Pak. Waduk Wade Selintang itu nggak masalah kan, Pak. Terus juga saya ngambilnya bukan dari aplikasi Arcis, tapi kebetulan kemarin tuh pas lagi searching tugas, saya nemu website namanya, websitenya itu dari Badan Geospasial Indonesia gitu, Pak. Jadi di situ udah otomatis bisa download berbagai bentuk Demnas, bahkan ada berbagai citra gitu, Pak. Apakah tugasnya itu bisa seperti itu atau gimana, Pak? Kalau tugas, kalau praktikum itu kan sebenarnya kita memperingan kawan-kawan semua agar bisa mudah untuk mengerjakannya. Kan tetapi kalau misalkan kawan-kawan punya kayak semacam ya inovasi atau pemikiran yang lain, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting secara umum untuk garis besarnya itu bisa tercapai. Jangan sampai pada saat teman-teman memakai data yang lain, memakai metode yang lain, itu kemudian teman-teman bisa mengalami kesulitan di sana. Kalaupun itu bisa diproses, dilakukan, tidak apa-apa. Tetapi nanti kita akan menggunakan data itu, data-data yang selanjutnya untuk praktikum selanjutnya kita akan menggunakan metode yang tadi sudah kita jelaskan, menggunakan erosi ya. Jadi bagaimana tanah dan air di suatu tempat itu kondisinya bagaimana, rentan atau seperti apa, kita akan menggunakan data itu. Jadi nanti akan 2 kali. Dalam artian begini, yang tadi itu tidak masalah, saya tidak akan mempersoalkan misalkan memakai daerah yang lain. Tetapi pada saat nanti untuk yang metode berikutnya, teman-teman akan tetap didorong untuk mengolah data yang sudah kita sajikan, karena itu untuk praktikum selanjutnya. Semacam itu bisa diterima. Jadi kalau sudah dikerjakan, dikumpulkan, tidak masalah. Tapi nanti teman-teman tetap akan memakai data yang di praktikum itu untuk selanjutnya pakai data yang saya sudah sediakan tadi. Oke? Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain?
Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Oh ya, terkait laporan kemarin Pak, itu kan sebenarnya kita dari cara kerjanya sendiri kan itu kemarin kita disuruh download softwarenya. Namun karena memang beberapa kendala kan juga laptop namanya kayak gitu ya Pak ya. Nah jadi kemarin saya ngambil datanya itu dari USGS itu Pak. Kan USGS kan ada data, saya lihat juga cukup lengkap. Saya kemarin ngambil data DEM-nya dari situ Pak. Itu kira-kira memungkinkan nggak? Karena kan gini, USGS itu kan website tuh. Nah, kalau untuk ArcGIS sendiri kan itu aplikasi ya kalau setahu saya. Nah, itu kira-kira dimungkinkan nggak Pak kalau kita misalnya praktikumnya itu pakai USGS gitu yang notabene-nya itu lebih mudah gitu diakses di website. Ini mohon ya untuk teman-teman yang lain juga bisa membedakan antara apa namanya data dan software ya. Jadi data-data jadi GIS itu atau pengolahan data spasial itu ada 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah software, kemudian ada data, kemudian ada hardware, kemudian ada brainware. Jadi dari 4 komponen itu harus ada semua. Jadi kalau yang tadi dari kawan kita itu Andika menanyakan, itu sebenarnya memang harus ada semua. Jadi pada saat teman-teman sudah dapat datanya, itu kemudian diolah menggunakan softwarenya. Nah dari softwarenya itu kemudian teman-teman laporkan. Itu ada interaksi antara 4 komponen itu dilakukan secara bersamaan. Tentu saja untuk apa namanya hardware-nya berupa komputer itu memang wajib ya. Kemudian software-nya juga wajib, kemudian datanya wajib, kemudian teman-teman yang mengoperasikan atau brainware-nya itu juga wajib. Jadi kalau misalkan tidak ada salah satu, itu maka teman-teman tidak bisa membuat hasil akhirnya. Gimana Andika? Ini bukan masalah mendownload data ya, tetapi kita dari data itu kemudian kita bisa olah, kemudian kita bisa mengambil apa di sana, teman-teman bisa menganalisis, itu yang menjadi poin penting. Jadi banyak sekali penyedia data semacam itu, ada yang tadi dari kawan kita sebelumnya memberitahu gitu ya, dari Badan Informasi Geospasial itu memang data resmi dari Indonesia, ofisial ya. Jadi semua daerah itu sangat detail. Itu bagus. Kalau USGS itu dari Amerika, geological apa namanya departemen dari Amerika, itu seluruh dunia tetapi datanya itu tidak detail. Kemudian kalau software itu banyak. Jadi ada yang open source, ada yang berbayar. Kalau yang open source itu bisa pakai Quantum GIS, kalau yang berbayar itu bisa pakai ArcGIS ini. Jadi semua harus ada komponennya. Jadi kalau tidak ada, teman-teman kalau misalkan hasilnya ada, nah itu saya malah bertanya-tanya nanti. Bisa jadi apa namanya hal-hal yang kurang baik teman-teman lakukan. Nah kalau apa namanya hal semacam itu dilakukan, maka itu akan berpengaruh terhadap nilai nantinya. Jadi coba dicek lagi apakah sudah sesuai untuk tahapan-tahapannya, kemudian hasilnya apakah sudah sesuai yang diharapkan dan seterusnya. Coba diperiksa kembali sebelum di submit seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti yang saya tangkap di sini berarti dari USGS itu sumber data aja Pak, tetapi untuk pengolahannya tetap di software ya Pak, seperti itu. Iya, semua pakai software. Dan USGS itu sebenarnya itu nanti opsi yang lain karena data sudah kita sediakan ya di Telegram itu tinggal dipakai aja. Jadi kalau teman-teman cari data itu sebenarnya agak apa namanya agak buang-buang waktu juga. Jadi datanya sudah tersedia tinggal diolah saja, kemudian tinggal bikin laporan. Jadi tidak perlu untuk mencari-cari data lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Dan data yang disediakan itu adalah data dengan cakupan yang relatif kecil ya. Jadi kalau teman-teman download dalam bentuk DEM itu karena lokasinya itu ada di 2 lokasi yang berhimpit, maka harus mendownload 2 DEM. Itu jumlahnya akan lebih besar untuk size-nya. Oke. Semoga bisa dipahami ya.
Ini sebelum saya tutup karena sebentar lagi ini akan tidak bisa untuk presensi ya. Karena kalau lewat Pak, jam 12 itu izin Pak, akan apa saya namanya? tidak bisa Pak, izin Pak, saya tidak bisa barcode Pak. Saya juga tidak bisa, Pak. Izin, Pak. Itu kayaknya sudah kita bahas sebelumnya ya. Masih nggak bisa. Kenapa? Selalu tidak berlaku Pak kalau ini Pak. Presensi mahasiswa. Siapa? Yang tidak berlaku siapa? Khairuddin. Khairuddin Ansori Pak. Khairus Soleh. Khairuddin Ansori Pak. Bagus Rizky Pak. Satu-satu. Mana? Ya itu Pak. Oke. Yang lain. Mutiaryani, Pak. Siapa? Mutiaryani. Di bawah lagi, Pak. Kenapa nggak bisa? Terima kasih, Pak. Soalnya nggak tahu, Pak. Kayaknya HP-nya nggak support. Atau gimana. Biasanya juga bisa. Yang lain ada lagi? Bagus Rizky Ananda Pak. Yang terlihat di layar dulu ya. Sudah? Yang di layar? Yang di layar? Ini saya coba sekali lagi. Ini tidak ada pengulangan. Di layar ini sudah semua? Oke? Sampai Amita Dewi nih. Kemudian ke bawah. Amalina hadir, Pak. Kenapa? Juniper, Pak. Mana Juni? Di bawah Bambang, Pak. Oke. Terus nggak ada, ini ada. Iya, Pak. Ini saya tidak mengabsen ya, tidak mempresensi. Silahkan bagi teman-teman yang ada di Zoom ini, di room ini untuk memperhatikan. Kalau misalkan tidak memperhatikan nanti akan rugi sendiri nanti untuk ininya, presensinya. Andika, Pak. Ira Chandra, Pak. Andika Dwi. Nah. Ini? Iya.